Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afina Ulinuha dan Cici Erikawati. Di sini kita akan belajar tentang ide dan peluang usaha. Yang pertama yaitu ada pengertian ide usaha. Ide usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk mencapai tujuan. Jadi, ide merupakan sebuah gagasan seorang wirausaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lahirnya ide dalam diri seorang wirausaha merupakan langkah awal untuk menciptakan suatu inovasi. Ide yang baik itu berfokus pada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam melahirkan ide, kita harus berpegang pada dua prinsip. Yang pertama yaitu selalu membuka pikiran. Di sini maksudnya seorang wirausaha itu harus senantiasa berpikir positif. Kemudian, ia juga selalu membuka mata. Maksudnya di sini adalah kita harus melihat keberhasilan orang lain untuk memotivasi diri kita supaya lebih berkembang. Kemudian, dalam ide usaha itu ada beberapa sumber atau potensi yang bisa menggali ide kita. Yang pertama yaitu mencari kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam usaha itu kita harus mengetahui kebutuhan apa yang dicari oleh konsumen itu sendiri. Kemudian ada kebijakan pemerintah, ada hobi, kecenderungan perilaku konsumen, serta menambah kegunaan dari apa yang akan kita produkan. Kemudian ada beberapa cara untuk melahirkan ide kreatif. Yang pertama yaitu mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri itu bisa dilihat dari kemampuan yang kita miliki. Kemudian, pilihlah bidang usaha yang cocok dengan finansial dan juga cocok dengan kemampuan kita. Yang ketiga yaitu ada analisis masa depan yang dipilih. Usaha yang kita pilih itu bisa bertahan lama atau tidak. Kemudian, selanjutnya ada tahap-tahap mendirikan usaha. Dalam mendirikan usaha perlu dilalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian atau risiko yang terjadi. Ada dua tahap dalam mendirikan usaha, yaitu dalam aspek non-teknis dan aspek teknis. Aspek non-teknis ini yang pertama yaitu ada dukungan keluarga. Mengapa dukungan keluarga sangat penting? Karena biasanya keluarga itu ikut berperan serta dalam usaha yang kita jalankan. Kemudian yang kedua, kenali diri Anda sendiri. Kenali diri Anda dengan melihat bakat, minat, dan kemampuan yang kita miliki, sehingga usaha yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga yaitu jenis usaha sesuai karakter kita. Kita bisa melihat diri kita, apakah kita itu orang yang penyabar atau keras dan sebagainya. Kemudian yang keempat, usaha yang disukai. Jadi bisa jadi dengan hobi kita bisa menjadikan kesukaan kita itu menjadi suatu usaha, sehingga kita bisa menjalankan dengan penuh rasa senang, rasa percaya diri, dan sebagainya. Dan yang kelima, ada kemampuan menjalankan usaha. Jadi dalam berusaha itu kita harus memiliki sikap telaten, optimis, kemudian bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada aspek teknis. Yang pertama ada aspek hukum. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendirikan usaha, kita harus memilih badan usaha yang tepat, baik dalam urusan pajak, merek, hak cipta, sehingga usaha kita itu bisa dilindungi oleh pemerintah. Dan yang kedua ada izin usaha. Di sini izin usaha itu maksudnya kita itu dalam berusaha itu harus memiliki dokumen atau izin dari pemerintah. Dan yang ketiga ada modal usaha.
Modal usaha ini dibedakan menjadi dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi disebut sebagai jangka panjang, modal jangka panjang. Di sini modal investasi ini digunakan secara berulang-ulang, seperti modal untuk gedung, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja ini merupakan modal jangka pendek, digunakan satu kali produksi seperti biaya operasional, biaya mesin, biaya kendaraan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau ruang gerak, baik dalam bentuk konkret atau abstrak. Jadi, nama lain dari peluang usaha ini adalah kesempatan yang bisa diambil oleh wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa strategi menangkap peluang usaha. Yang pertama yaitu pilihan dan strategi berbasis besar, yaitu maksudnya unggul dalam persaingan. Jadi ketika berwirausaha kita itu harus melakukan persaingan secara sehat, tidak boleh curang, tidak boleh main hakim sendiri. Dan yang kedua ada pilihan dan strategi berbasis biaya. Jadi ketika kita menjadi seorang wirausaha, alangkah baiknya kita itu memberikan harga yang paling murah tetapi tidak murahan. Jadi kita itu menarik minat masyarakat itu dengan memberikan harga yang murah tetapi kualitasnya juga baik. Dan yang ketiga yaitu pilihan dan strategi berbasis diferensiasi. Maksudnya yaitu pemusatan keunikan produk. Jadi dalam berwirausaha kita itu harus membuat produk yang semenarik mungkin supaya masyarakat berminat untuk membeli produk yang kita buat. Yang keempat ada pilihan dan strategi fokus. Target golongan pasar. Jadi di sini itu kita itu memperhatikan kebutuhan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta lebih berfokus pada sesuatu yang belum ada sehingga kita itu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah upaya menemukan peluang usaha. Ada beberapa upaya untuk menemukan peluang usaha. Yang pertama yaitu melihat peluang usaha dari diri sendiri. Jadi kita bisa melihat bakat minat yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu melihat potensi di sekitar tempat tinggal. Di sini maksudnya itu kita melihat potensi apa sih yang dimiliki di tempat tinggal kita. Kita juga bisa mengembangkan apa yang sudah ada di tempat tinggal kita. Yang ketiga yaitu mengamati kebutuhan masyarakat di daerah. Jadi dalam membuat produk atau usaha itu kita harus melihat kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan yang keempat yaitu mencoba bisnis yang sedang tren. Jadi kita itu bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan apa atau penemuan-penemuan sebelumnya. Selanjutnya ada yang kelima yaitu lihat peluang usaha dari daerah lain. Kita bisa mengambil sampel atau pelajaran dari usaha orang lain sehingga kita bisa mengembangkan. Yang keenam, memulai bisnis dari hobi. Bisa jadi hobi yang kita senangi saat ini bisa menjadi peluang usaha bagi kita untuk melanjutkan usaha. Yang ketujuh yaitu mencoba usaha baru dari keahlian. Kita bisa memutar otak dengan memanfaatkan segala teknologi, informasi, transportasi, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, mengajak kerjasama dengan pengusaha lain. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain dengan memanfaatkan apa yang mereka punya, kemudian kita bisa mengembangkan. Yang kesembilan yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Kita menciptakan barang yang belum ada sebelumnya. Dan yang ke-10, setelah dapat ide bisnis segera action. Jadi setelah kita mendapatkan suatu ide, kita bisa langsung mengerjakan apa yang telah kita rencanakan.